sudah 2000 tahun orang-orang Yahudi belum menemukan adanya benang merah antara Tauratnya mereka yang mempersembahkan hewan kurban dengan kitabnya agama Kristen yang mempersembahkan manusia. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sampai Nabi Ibrahim, Abraham, seterusnya itu perintahnya kemudian ketika mereka mempersembahkan kurban, sejatinya selalu kurbannya itu adalah hewan ternak. Al-Hajj, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, kemudian Yeremia 1 nomor 2. Hendaklah kamu sampaikan kepada Bani Israel ketika mereka hendak mempersembahkan korban penghapus dosa kepada Elohim, maka sampaikan agar mereka mempersembahkan kemudian hewan ternak, sapi, lembu, kambing atau domba. Nah, yang menarik kemudian saudara saya Bapak Pendeta adalah munculnya kemudian ajaran Kristen ini yang mempersembahkan manusia untuk nebus dosa, dan itu setelah sejauh kita belajar tidak ada kaidah hukum dari Tuhan, baik itu yang bernama Elohim, Yahweh, Hasem, Adonai, bahkan Yesus sendiri itu tidak pernah kemudian memberikan sinyal bahwa penebusan dosa itu harus menggunakan darah manusia. Seperti itu Pak, silakan. Tentu Bapak memiliki pembenaran ilmu yang lebih mumpuni terkait ini, silakan. Ya, terima kasih Bang Suma ya. Siap Bang Cuma. Salam kenal juga. Iya Bang. Ya, saya rasa diskusi seperti ini patut dipertahankan. Model diskusi seperti ini, artinya bersifat diskusi tanya jawab. Untuk kalau saya mau menjawab, saya tidak berhak menjawab dengan dalil Quran misalnya. Saya jawab dengan dalil kitab suci Kristen. Menarik sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Suma tadi, dalam Islam itu tidak ada dikenal dengan pengorbanan untuk penebusan dosa ya, gitu. Jadi hanya dengan bertobat, gitu kan, mengaku dosa, kira-kira begitu ya, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan ampuni. Sebetulnya tentu beda. Atau tadi kan bertobat kemudian berbuat baik diperhitungkan Tuhan, melaksanakanlah segala macam yang dituntut, kemudian bisa diperhitungkan Allah supaya dia diselamatkan, kira-kira begitu, diampuni dosanya kan. Di kekristenan tidak begitu. Dalam ajaran Alkitab, sejak pertama manusia jatuh dalam dosa, itu sudah dikorbankan oleh Allah sendiri binatang untuk membalut menjadi pakaian dari Adam dan Hawa yang telanjang. Mereka menjadi malu kan mereka tahu mereka telanjang, kemudian Tuhan membalut aurat mereka, tubuh mereka dengan kulit binatang. Itu memberikan simbol sebetulnya tentang pengorbanan yang mencurahkan darah untuk menutupi kesalahan. Tapi lebih tegas lagi dalam Kejadian pasal 3 ya, ayat 15, itu dikatakan bahwa keturunan perempuan, keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular atau iblis itu. Tapi keturunannya akan meremukkan tumitnya. Itu sebetulnya berbicara tentang keturunan perempuan, yaitu Maria
yang akan dikorbankan untuk menjadi penebus dosa. Dan iblis menjadi keok, tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi di dalam nama Yesus, karena Yesus sudah mati di kayu salib dan menanggung dosa. Jadi dia tidak bisa menuntut lagi orang-orang yang menjadi miliknya supaya dihukum bersama-sama dengan dia, karena Yesus sudah tebus orang-orang itu, yaitu orang-orang yang percaya. Kalau di dalam kekristenan, pertobatan itu harus didasarkan pada kematian Yesus. Jadi walaupun kita menyesal akan dosa yang kita lakukan, dasar pengampunannya itu tidak bisa berfungsi apa-apa kalau tidak punya dasar pengampunan kalau tidak kematian Yesus di kayu salib. Misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Kata menyucikan itu menunjuk kepada penyucian oleh darah Yesus waktu dia mati di kayu salib sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat dari grammar bahasa Yunani, itu menunjukkan kepada kata kerja yang sudah selesai dikerjakan. Tetapi masalah mengaku dosa itu belum selesai, masih terus menerus kita lakukan. Tapi dasar penebusan dosa, pengampunan itu adalah karena penyucian yang sudah dikerjakan satu kali dan untuk selama-lamanya. Sehingga bagi kita orang Kristen, kalau toh kita harus berbuat baik, bukan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Berbuat baik adalah suatu implementasi hidup beriman. Kita berkenan kepada Allah hanya karena iman di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Masalah berbuat baik tidak ada andil apa-apa untuk keselamatan. Bahkan dalam kitab Yesaya sudah jauh-jauh hari ini mengatakan bahwa perbuatan baik manusia bagaikan kain kotor. Jadi nggak laku di hadapan Tuhan. Bukan berarti nggak baik. Pada tataran fenomena hubungan dengan sesama manusia, siapapun dia juga, apakah Kristen atau bukan Kristen, berbuat baik pasti bagus. Tetapi ketika dibawa itu sebagai bargaining position kita supaya kita diterima oleh Allah dan diampuni dosa kita, itu nggak nyambung dalam ajaran Alkitab. Jadi keyakinan kita keselamatan hanya iman yang merupakan anugerah Allah yang diberikan dan yang didapatkan dari manfaat kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu dari saya, Bang Sumaya. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Saya sapa dulu guru-guru saya yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Sugi, Bang Aristo, Bang Alayubi, David, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para asab yang sudah hadir. Guru Ndajuma, silakan ditanggapi. Baik, kita menghargai, ya, kita harus menghargai, itu adalah iman saudara kita Kristen. Tapi yang kami ingin sajikan di sini bahwa sebagai seorang Muslim, apa yang kami lakukan itu berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh sumber pertama mengajarkan tentang Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kemudian kami mengaku sebagai pengikut beliau, maka kewajiban kami mengikuti segala apa yang diperintahkan, di mana aturan yang ada itu diberikan untuk kami sebagai umatnya. Seperti misalnya dalam surah Al-Quran, surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Jadi kedatangannya kemudian itu untuk mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi kepada manusia. Diutusnya beliau untuk mengajarkan kepada manusia, di mana Tuhan menghendaki satu aturan main, yang mana aturan main itu diserahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup yang harus dilakoni oleh umat yang mengakui sebagai pengikut.
Nah, yang kami tidak temukan di sini, saudara saya Bapak Pendeta, adalah ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Artinya bahwasanya ketika ada instruksi yang kemudian Yesus sampaikan kepada manusia, dalam hal ini Bani Israel pada kala itu, maka yang mengikuti instruksi, yang mengikuti Yesus, itulah mereka murid yang dikenal oleh Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Yohanes 14:12, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sejauh kita mempelajari Al-Quran maupun Bible, di situ kita melihat bahwasanya Yesus sekali-kali tidak pernah mempraktekkan hidup secara Kristen seperti yang dipraktekkan hari ini oleh saudara-saudara kita Kristen. Itu Yesus tidak pernah mempraktekkan. Tetapi Yesus itu mempraktekkan hidup sebagai orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Contoh misalnya pengakuan Paulus sendiri di dalam Galatia 4 nomor 4, dikatakan bahwa Yesus itu tunduk dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya segala aspek yang Yesus perintahkan, segala aspek yang Yesus contohkan, itu terukur kepada hukum Taurat. Terukur kepada hukum Taurat. Lalu kemudian dia mengatakan, kalau kau percaya, maka kamu melakukan apa yang aku kerjakan. Jika aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu poin. Kemudian di samping itu Yesus juga mewanti-wanti kepada orang yang ada hidup sejaman dengan Yesus agar waspada kepada sekelompok serigala yang nyamar seperti pengikut, yang nyamar bagaikan pengikut, yang nyamar sebagai pengikut, padahal bukan. Nah, ini dia makanya saya mengatakan kita menghargai saudara kita Kristen punya kaidah dalam beragama. Tapi ketika kita melihat tolak ukur yaitu Yesus, kita nggak menemukan benang merah bahwa Yesus melakukan apa, Kristen mempraktekkan apa. Itu berbeda. Berbeda dengan Islam, dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang ditorehkan itu yang kemudian yang dipraktekkan. Saya kira begitu, saudara Pak Pendeta. Mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami ketika Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Silakan Pak. Tolong di-mute dulu Bang Andre. Di-mute dulu Bang. Ya. Pak Pendeta dibuka mute-nya, silakan Ya, Pak Pendeta. terima kasih Bang Suma. Oke, itu narasinya luar biasa panjang ya. Tapi sebetulnya hanya ingin menegaskan tentang apakah orang Kristen itu mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kira-kira seperti itu kan? Atau tidak? Atau Iya, meneladani betul. Yesus? Meneladani dan mengikuti. Tidak ada satu, ya, tidak ada satu dalil apapun dalam kekristenan yang mencegah kita untuk mengikuti Yesus. Justru kita itu harus mengikuti Yesus dalam segala aspek, menjadikan Yesus sebagai teladan utama. Kalau ada pemimpin-pemimpin Kristen misalnya, dia gagal memperagakan kehidupan yang menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita nggak boleh jadikan itu sebagai alasan untuk kemudian kita menjadi mundur. Karena memang pemimpin-pemimpin itu punya kelemahan-kelemahan. Tetapi kita harus merujuk kepada Yesus sendiri. Tapi sebelum merujuk kepada Yesus, saksi-saksi iman, yaitu orang-orang yang sudah lebih dulu pergi di dalam perjanjian lama sebagai orang-orang beriman, yang mampu membuktikan iman mereka kepada Tuhan, itu terlalu banyak. Jadi kekristenan itu tidak kehilangan teladan, baik dari saksi-saksi iman itu sendiri, apalagi Yesus. Dalam Ibrani pasal 11 jelas sekali itu rangkaian contoh-contoh tokoh-tokoh Musa, Abraham dan lain-lain, di mana kita harus contoh iman mereka. Cukup. Nah,
memang banyak orang Kristen yang kemudian mengikuti, harus diakui, mengikuti teladan Yesus gagal. Dalam arti dia lebih mengikuti kehendak dirinya sendiri daripada kehendak Kristus. Karena kalau mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, ya, artinya membuang segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, dan pikul salib. Bukan cuma sekedar membuang segala keinginan daging, keinginan dunia, tetapi pikul salib. Namanya pikul salib bukan salib secara literal ya. Ikut siap menderita, bahkan siap mati, sama seperti Kristus. Jadi harus memiliki komitmen total. Dan di dalam surat Ibrani, dalam perjuangan iman orang percaya, dikatakan, hendaklah matamu tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan seterusnya. Itu bagaimana kita hidup beriman yang dikaruniakan oleh Dia sendiri kepada kita. Kita untuk menghidupi iman itu dan bagaimana kita bisa berdampak, itu harus secara total menundukkan diri kepada keteladanan Yesus, kepada Yesus dan meneladani Dia. Jadi tidak mungkin tidak mengikuti teladan Yesus. Kalau kita melihat fenomena orang Kristen, memang harus diakui. Sama seperti juga agama-agama lain. Ada yang taat banget, ada yang abangan, dan seterusnya. Tapi memang begitulah dunia ini. Ada banyak sekali godaan, cobaan untuk tidak mengikuti kebenaran. Tetapi di dalam kekristenan sudah sangat syarat dengan dalil yang menegaskan. Bahkan dikatakan kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi praktekmu itu tidak boleh sekedar mengaku beragama, tetapi harus benar-benar mengikuti teladan pemimpin. Saya hargai misalnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, itu yang sangat dihormati oleh orang Islam. Tentu kan dia mengajarkan sesuatu yang harus diteladani, kan kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dalam keteladanan umat Islam kepada nabinya dan keteladanan kami orang Kristen kepada Yesus yang adalah pemimpin kami, kemudian mungkin ada yang tidak bersesuaian, itu soal ranah masing-masing secara eksklusif. Jadi tidak perlu misalnya menabrak keyakinan orang lain. Makanya sebetulnya kalau dalam konteks diskusi seperti sekarang, apalagi dalam konteks Indonesia ya, saya sangat menjunjung tinggi diskusi yang santun, karena kita harus menjaga hubungan yang inklusif secara baik dengan semua orang dalam latar belakang apapun di negeri ini. Apakah itu agama, apakah itu budaya, suku, dan lain-lain. Nah, tanpa harus mendegradasi nilai-nilai eksklusivitas masing-masing. Misalnya saya katakan, Yesus saja jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Itu kan pengumuman yang kami orang percaya, orang Kristen percaya. Dan ada lagi mungkin banyak orang lagi yang akan mengikuti. Tetapi ketika dia mengikuti itu, ketika dia tidak mengikuti itu hak prerogatifnya sendiri. Dia tidak perlu kita memaksakan, sama seperti di pihak lain kan. Saya sangat menghormati kepelbagaian perbedaan sebagaimana yang terkandung di dalam Injil Kristus itu sendiri, bahwa relasi kita dengan sesama manusia itu harus dibangun berdasarkan kasih kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, berarti kita harus mengasihi juga orang lain. Siapapun juga dia, latar belakang apapun, tidak ada beda, karena jelas dari firman Tuhan mengatakan kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, bahkan berbuat baik ya, semua orang. Iya. Oke, cukup ya. Ya, monggo Ki Juma. Baik, terima kasih. Kita menghargai dan memberikan apresiasi kepada penjelasan Pak Pendeta. Jadi gini Pak, ada dua hal yang saya dapat dari paparan Bapak barusan. Yang pertama terkait dengan salib, yang kedua adalah kasih. Nah, kalau kita berbicara mengenai salib, Islam juga mengajarkan itu. Artinya gini, kenapa harus berdialog? Karena Islam adalah agama syiar, Kristen juga agama syiar.
inti dari syiarnya Islam itu karena kasih. Islam tidak menginginkan manusia itu kemudian mati dalam kekekalan di neraka. Maka Islam perlu disampaikan kepada orang lain. Begitu juga Kristen. Kristen itu adalah ajaran kasih. Mereka tidak menginginkan kemudian anak keturunan Adam masuk ke neraka. Sehingga dua agama ini sama-sama diajarkan, sama-sama disiarkan. Maka selayaknya memang seperti Bapak sebagai tokoh agama tampil untuk memberikan pengarahan kasih itu seperti apa dan salib itu seperti apa. Kalau di Islam udah final, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Kalau di Bapak, justru yang disalib itu adalah pribadi kedua dari pencipta, yaitu anaknya bernama Yesus. Nah, tugas kita kemudian sebagai tokoh, Bapak sebagai pendeta dan saya juga sebagai salah seorang yang dipercayakan memegang sebuah komunitas Islam, maka kita uraikan ini di depan umum dengan cara-cara elegan. Seperti apa kemudian kebenaran menurut versi kita, biarkan umat yang memilih, tanpa harus ngotot-ngototan, tanpa harus ikut satu sama lain. Nah, kembali kepada tema kita, Pak, terkait dengan pikul salib. Kalau kita melihat apa yang terjadi, yang mengelilingi kemudian cerita-cerita yang diilustrasikan oleh Bible terhadap penyaliban, di situ saya tidak melihat, mohon maaf sebagai Muslim nih ya Pak, sebagai Muslim saya tidak melihat adanya unsur keikutsertaan ilahi. Yang pertama, salib itu ketika ditanya, maka sumber satu-satunya adalah kitab terdahulu, yaitu nubuat atau nubuah atau ramalan seorang nabi tentang terjadinya sesuatu setelah zaman tersebut. Nah, yang kita lihat kemudian yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita Kristen adalah adanya nubuatan yang muncul kemudian dari kitabnya teman kita Yahudi yang menceritakan bahwa Mesias itu harus mati. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini, kalau itu betul, kenapa justru ahli Taurat, imam-imam Farisi, ya, mahkamah-mahkamah agama yang justru melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk melakukan satu propaganda atau memunculkan satu kesaksian palsu agar Yesus ini disalibkan? Harusnya kalau ada nubuatan, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala justru tidak melakukan kesaksian palsu. Seperti dalam Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala, bahkan mahkamah-mahkamah agama, mereka bersepakat untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar bisa kemudian membunuh Yesus. Untuk apa kesaksian palsu itu? Itu yang pertama. Kedua, Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, iblis inilah yang kemudian merasuki Yudas. Yudas berkhianat, hasil dari pengkhianatan Yesus ditangkap, hasil dari penangkapan Yesus disalib, hasil dari penyaliban teman-teman Kristen mengaku dosanya itu ditebus. Nah, siapa kemudian yang bergembira dengan adanya hal ini terjadi? Satu, iblis berhasil, tidak kerja sia-sia. Kemudian iblis juga mempengaruhi imam-imam Yahudi dan mahkamah agama untuk melakukan kesaksian kebohongan. Segala sesuatu yang sifatnya bohong, palsu, pasti iblis yang bekerja. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan Elohim tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya tidak ada penebusan, karena tidak mungkin orang-orang yang bersalah ini dibenarkan dengan mengorbankan orang yang benar. Nah, ini dari saya sebagai seorang Muslim, karena kita sama-sama sebagai, ya, saya anggap sebagai tokoh yang harus mengajarkan Kristen dengan baik. Saya juga harus mengajarkan seperti apa Islam itu dengan baik. Sekira gitu, Bapak Pendeta. Silakan. Terima kasih. Ini narasi dan sekaligus pertanyaan yang menurut saya bagus banget. Ya, jadi saya hargai pertanyaan ini. Saya akan berusaha menjawab sebisa saya. Ya. Pribadi yang paling berkepentingan supaya Yesus tidak mati di kayu salib
adalah iblis. Sebab dia sendiri tahu kalau Yesus mati di kayu salib, maka jalan penebusan dosa tersedia. Sementara kalau dia tidak mati di kayu salib, iblis bersorak. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa diselamatkan. Itu dalam keyakinan kita ya sebagai orang Kristen berbasis kitab suci. Jadi kenapa? Tadi kan saya belum jawab pertanyaan kenapa orang Kristen mengorbankan yang pertama kan. Tapi ini sudah nyatu dengan pertanyaan kedua ya, bahwa orang Kristen itu tidak pernah menyalibkan Yesus, tidak pernah mengorbankan Yesus. Yesus dia sendiri memberi diri dengan sukarela untuk menjadi korban itu. Karena misi kedatangannya di dalam dunia ini adalah utamanya mati di kayu salib menyediakan jalan penebusan. Bagaimana dengan korban binatang yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama? Sebetulnya itu kan sudah terjadi dari keluarga pertama dan Adam dan Hawa. Kita lihat di kitab Kejadian itu pasal 5, Kain dan Habel mempersembahkan korban kan kepada Allah, tapi Kain ditolak persembahannya, bukan karena dia tidak memberikan yang terbaik menurut dia. Menurut saya dia sudah memberi yang terbaik, tapi korban yang dilakukan oleh Kain tidak berdasarkan tuntutan Allah untuk korban. Hanya Habel yang memenuhi syarat itu, yaitu dia mengorbankan binatang. Dan sampai kepada Perjanjian Lama orang Yahudi di zaman Taurat melaksanakan korban binatang. Sebetulnya itu semua ketika mereka melakukan korban binatang itu terkait dengan kepercayaan mereka tentang suatu janji penebusan yang kelak akan dipenuhi oleh seorang penebus, dan dan janji itu digenapi di dalam Yesus. Karena itu sistem ibadah, upacara-upacara, apakah korban dan semua upacara lambang-lambang di dalam Perjanjian Lama itu disebutkan di dalam Perjanjian Baru sebagai lambang ya, sebagai peringatan, dan wujudnya adalah Kristus. Itu semuanya hanya simbol dari apa yang harus datang, dan wujudnya adalah Kristus. Nah sekarang kalau misalnya korban penebusan dosa dalam konsep Alkitab Kristen ya, bahwa hanya ada melalui kematian Yesus di kayu salib, oke. Sementara berita itu sudah begitu lama diberitakan ya, dan menyebabkan perubahan banyak orang dan masyarakat ya, sudah menjadi suatu kenyataan ya. Sekalipun sudah menyebar bahkan di seluruh dunia, dan orang-orang yang mengikuti pemberitaan tentang Kristus itu, percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disebut dengan gereja itu, sampai hari ini gereja masih terus memberitakan amanat agung, yaitu Yesus Kristus harus mati, yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berita inti yang memang sebetulnya argumentasi dari Bang siapa tadi Suma itu sangat logis ya, karena memang itu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus tidak dapat dipahami secara logika semata. Kan orang masa contoh misalnya orang mengatakan, kalau dia Allah kenapa dia harus berseru Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Tadi Bang Suma kan katakan kenapa pribadi kedua dari Tritunggal Allah kok mati di kayu salib, harus dikorbankan. Nah ini harus dikelirkan lagi bahwa yang mati di kayu salib bukan Allah, bukan Yesus sebagai Allah, tetapi dia adalah Allah sendiri, firman itu yang menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia itulah dia mati di kayu salib. Kan gitu. Itu ajaran kitab suci ya. Bukan Allah. Allah nggak pernah mati.
Ya, tapi Yesus yang suci ini, dia yang mati untuk menebus dosa. Itu saja, sesimpel itu. Memang di mana-mana kalau kita dengar begitu kayak Bunda itu tadi kan, masa kok dia harus mati di kayu salib? Masa kok dikorbankan? Begini, tanpa penebusan tidak ada pengampunan dosa. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah sekarang Oke, waktunya. Per 5 menit aja ya, supaya nggak kelamaan ya. Aki? Oh, boleh. Ya, jadi biar kita pakai waktu. Oke, silakan Aki. Nanti kalau sudah 5 menit saya stop. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Terkait yang pertama, Pak Pendeta mengatakan iblis akan bersorak jika Yesus tidak disalibkan. Padahal kita tahu tujuan iblis merasuki Yudas itu apa? Itu dulu, dan itu akan menjadi pertanyaan saya sepanjang kita dialog, Pak. Tujuan iblis merasuki Yudas itu apa? Dan kemudian legalitas keberadaan iblis itu Yesus akui di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang ke-12 dan satu di antaramu adalah iblis? Ini nanti akan kita urai. Apakah Yesus memilih iblis? 11 tidak, satunya adalah iblis yang tidak dipilih. Atau memang dua-duanya Yesus pilih. Artinya gini, kalau Yesus memilih ke-12 murid, satunya iblis, apakah 12-nya ini Yesus pilih sengaja memang memilih iblis satu? Atau Yesusnya kemudian memilih 12, tetapi ada iblis yang merasuki anak muridnya seorang. Ini perlu, karena di situ ada keterlibatan iblis. Itu pertama. Kemudian imam-imam kepala, rabi-rabi Yahudi, kemudian mahkamah-mahkamah agama melakukan dusta, melakukan persengkongkolan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Itu karena Tuhan atau karena mereka dirasuki iblis? Karena kesaksian palsu. Di situ ada planos, kepalsuan, ada kebohongan di situ. Dalam Matius 26 nomor 59. Nah, sedangkan kalau Bapak menerangkan bahwa itu ada nubuatan, itu harus digenapi, itu adalah satu cerita yang memang sudah seperti Kain, Habil dan seterusnya. 2000 tahun Pak kejadian. Sudah 2000 tahun. Adalah tidak mungkin orang Yahudi, praktisi Torah, yang memahami kitab Amsal, Daniel, Yesaya, Yeremia dan semua kitab mereka, tidak menemukan benang merah untuk sampai kepada Kristen. Tidak mungkin 2000 tahun ini mereka tidak sampai kepada penyaliban. Sebenarnya Yesus itulah kemudian Tuhan yang kita tunggu-tunggu, sesuai dengan yang ada dalam kitab kita. 2000 tahun Pak. Tapi apa yang terjadi? Yahudi tetap berdiri, Kristen juga berdiri. Kenapa enggak sinkron? Sementara sahabat Kristen sibuk menggunakan kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi sibuk menggunakan kitab mereka. Mereka adalah ahli dalam kitab mereka sendiri. Tetapi kenapa tidak pernah menemukan satu sinyalemen yang mana benang merah antara yang diimani teman Kristen hari ini dengan apa yang mereka temukan di dalam kitab mereka? Ada apa? Kalau sanggahan daripada Bapak Pendeta bahwa di dalam kitabnya membawa Kain, Habil dan seterusnya, mereka setiap hari belajar. Bahkan ada satu hari di mana mereka itu khusus untuk mengkaji kitabnya itu, hari Sabat. Kenapa mereka tidak menemukan kemudian? Malah yang muncul adalah waspadalah kepada ragi orang Farisi. Waspadalah kepada ahli Taurat. Mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang lain menjadi pengikut agamanya. Setelah mereka menjadi pengikut, 2 kali lebih jahat daripada mereka. Ini yang 2 kali daripada orang Farisi ini apa intinya? Ini yang masih penasaran saya. 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu apa kira-kira? Nah, sedangkan sudah 2000 tahun teman-teman Kristen, orang-orang Yahudi belum menemukan adanya benang merah
antara Tauratnya mereka yang mempersembahkan hewan kurban dengan kitabnya agama Kristen yang mempersembahkan manusia. Kalau saudara mengatakan iblis bersorak jika Yesus tidak disalibkan, maka saya justru menemukan bahwa Yesus disalibkan itu karya iblis. Mohon maaf, itu kesimpulan saya untuk pertama kali, bahwa Yesus itu disalibkan justru itu karya iblis, Pak. Bukan karya Tuhan. Tuhan tidak menginginkan korban manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18, Pak, nomor 21, itu sangat jelas dikatakan, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Oke, waktu habis. Oke, terima Silakan kasih. Pak Pendeta dari 37 sampai ke 12 nanti. Ke 42, silakan. Kasih keinginan tahu yang besar dari Bang Suma ya, tentu juga bukan saja Bang Suma ya. Pasti pertanyaan ini bukan cuma pada beberapa orang, banyak orang, dan saya senang sebetulnya kalau ada orang kemudian menemukan jawaban itu. Oke. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib bukan karya Allah, itu tentu dalam kekristenan itu salah besar. Karena justru maksud kedatangan Yesus di dunia ini untuk menjadi korban tebusan. Yesus sendiri mengatakan itu, untuk menjadi korban tebusan. Jadi karena misinya memang sangat fundamental tentang untuk menyelesaikan masalah fundamental dan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah manusia itu dosa. Nah, bahwa Yudas ya ada di dalamnya, itu Yudas itu dalam pemilihan Yesus kepadanya tergolong menjadi murid yang akhirnya menganiaya Yesus. Itu sebetulnya menegaskan tentang realita dunia ini yang memang dikuasai oleh iblis secara de facto, walaupun secara de jure dunia ini milik Yesus, ya. Tapi dia mengizinkan Yudas itu masuk dalam golongan 12 murid itu untuk membuktikan bahwa sebetulnya yang namanya kejahatan, ya, karena kalau kita baca berbagai macam sumber dari Alkitab itu, dilihat perjanjian bahwa orang yang dekat dengan dia akan mengkhianati. Itu sebetulnya menegaskan bahwa sehebat apapun iblis menyusup masuk di dalam, dan kalau Lukas masuk, dia bukan cuma sekedar iblis menyusup, tetapi Yesus mengizinkan, ya, iblis menyusup. Kalau Yesus tidak izinkan, dia tidak bisa. Tetapi tidak bisa kemudian kejahatan itu atau iblis itu menang. Oke, tidak bisa iblis itu menang. Dan kenapa iblis kemudian kenapa imam-imam kemudian menyewa, membayar Yudas, ya, kenapa dia membayar Yudas? Karena memang imam-imam menghendaki kematian Yesus. Seluruh umat manusia, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan keagamaan waktu itu, bahkan rakyat banyak, semuanya berseru salibkan dia. Oke. Nggak ada yang menolak, semua salibkan, bahkan murid-muridnya pun lari meninggalkan dia, kecuali Petrus yang bertahan, itu pun akhirnya dia menyangkal Yesus. Artinya apa? Dari seluruh sifat kemanusiaan yang ada pada manusia dosa, tidak cukup punya kemampuan untuk bisa mengenal kebenaran dan mengakui dia sebagai Tuhan. Jadi yang ada hanyalah penolakan. Dan orang Yahudi sangat bersorak. Para imam, pemimpin-pemimpin agama Yahudi bersorak pada waktu dia mati. Tapi setelah dia bangkit dari antara orang mati, fakta berbeda. Itu pun setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka masih merancang kebohongan untuk menolak itu. Artinya apa? Ini menegaskan bahwa kebenaran sudah dinyatakan, tapi mereka dengan sifat manusia dosa tidak mungkin dapat mengenal kebenaran itu. Maka di dalam kekristenan itu dikenal dengan yang namanya iluminasi atau penerangan oleh Roh Kudus. Sama seperti yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus kepada Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Roh Kudus berperan untuk apa? Membuat orang terbuka hati pikirannya untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa intervensi Roh Kudus, nggak mungkin ada orang dapat mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin orang mengaku bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa. Jadi ini dari sisi supranatural, adikodrati, yang tak dapat dijangkau oleh akal manusia biasa. Tapi ketika Roh Kudus sudah mencerahkan, tidak ada pilihan. Akal kita pasti kemudian terupdate untuk memahami kebenaran kitab suci yang memang secara rohani buta dilihat oleh orang yang tidak ditebus, oleh orang yang tidak ditebus. Oke. Terima Waktu kasih. habis. Silakan Aki Juma. Sampai jadi cepat-cepat saya ini menjelaskan. Oke, makasih. Baik, kembali saya katakan bahwa saya menghargai apa yang Pak Pendeta sampaikan barusan ya. Itu adalah sebuah jawaban ya dari pertanyaan yang saya ajukan. Tapi gini Pak, yang saya katakan tadi itu adalah semua aspek yang mengelilingi kejadian penyaliban itu unsur iblis yang ada di dalamnya. Contoh, Yesus kemudian dikhianati oleh Yudas. Itu sudah iblis itu. Yang kedua, imam-imam kepala mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Itu sudah tidak ada unsur ketuhanan di situ. Karena jika ini adalah kebenaran dari Tuhan, tidak mungkin dikelilingi oleh kebohongan. Kita lihat di dalam Yohanes 11 misalnya. Tidak ada sama sekali unsur karena dosa mau ditebus, nggak ada. Orang-orang Yahudi pada saat itu berpendapat Yesus ini kalau tidak dihabisi berbahaya, ini ancaman bagi kita. Sebab orang semakin percaya kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 49. Orang semakin percaya kepada Yesus. Kalau orang semakin percaya, maka orang tidak akan membayar perpuluhan. Kalau orang tidak membayar perpuluhan, maka kita tidak ada pembayaran pajak kekaisaran. Kalau kita tidak membayar pajak kepada kekaisaran, maka kita akan dihabisi oleh kekaisaran Romawi. Maka adalah lebih baik di Yohanes 11 nomor 50 dan 51, adalah lebih baik jika satu orang Yesus ini kita bunuh daripada kita semua orang Israel ini dihabisi dan kerajaan kita dirampas kemudian oleh Romawi. Coba Anda baca Pak. Jadi itulah penyebabnya Yesus ini ingin disalibkan. Tidak ada dosa-dosaan di situ. Maka kemudian muncul imam kepala bernama Kayafas. Dia bernubuat. Maka pada hari ini, maka pada tahun ini aku bernubuat. Adalah lebih baik satu orang yang korban daripada kita semua menjadi korban. Jadi Yesus sebenarnya itu korban untuk bangsa Israel saja. Dikorbankan demi untuk menyelamatkan kemudian Bani Israel dari serangan orang Romawi, bukan dari dosa. Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 49 ya, 49, 45 sampai dengan nomor 51 Pak. Endingnya di sana adalah mereka bersepakat untuk menyerahkan Yesus demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Romawi, bukan dari dosa, nggak ada hubungannya. Maka karena aspek itulah kemudian muncul segala akal-akalan dan trik mereka untuk Yesus ditangkap. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18 Pak dikatakan Filipus mengakui bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh itu karena dengki. Coba Anda baca. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena menemukan di dalam kitab mereka Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga, bukan. Yohanes 11 nomor 53, mulai dari saat itu kemudian mereka bersepakat untuk menangkap Yesus dan menyerahkan Yesus. Nah, sedangkan Pilatus mengatakan mereka menyerahkan karena mereka dengki.
mereka iri kepada Yesus karena Yesus semakin besar pengaruhnya, sementara mereka jemaatnya semakin berkurang. Dan terakhir, di dalam Amsal 11 nomor 8 dikatakan bahwasanya orang fasik digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang yang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikan. Yang fasik di situ adalah Yudas. Lalu di Amsal 21 nomor 18 demikian juga adanya. Orang fasik dipakai Tuhan untuk menggantikan orang yang jujur. Orang yang fasik berkhianat menggantikan orang yang benar. Siapa yang berkhianat? Yudas. Silakan, Pak. Ya, Ya. terima kasih. Pas waktunya. Lanjut. Ya, terima kasih. Jadi ini memang makanya saya bilang tadi, ini susah dipahami secara logika biasa. Tapi saya bukan berarti merendahkan ya, sama sekali enggak. Karena kita semuanya logikanya standar semua sebagai manusia kan. Cuma yang saya katakan tadi tentang iluminasi. Tapi saya nggak mau, saya simpan itu dulu. Saya ingin katakan bahwa orang Yahudi, ya, secara nation atau secara bangsa Yahudi, tidak ada penerimaan sama sekali mengenai Yesus. Yang ada adalah penolakan. Dan puncak penolakan orang Yahudi kepada Yesus adalah ketika mereka mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Lalu pada Matius pasal 13 nanti kita baca kenapa Yesus kemudian mulai mengajar kepada banyak orang, kepada orang Israel dengan perumpamaan supaya mereka, kata Yesus, mendengar tapi tidak memahami, melihat tapi punya mata tapi tidak melihat. Artinya Tuhan tutup mata rohani mereka. Sekalipun mereka mendengar tapi mereka nggak ngerti. Jadi sampai hari ini mata orang Israel, kenapa tadi kan sudah lebih dari 2000 tahun kok nggak bakal terbuka. Mata orang Israel nggak bakal terbuka karena sudah ditutup oleh Tuhan. Bahkan ketika Israel itu disebarkan oleh ke seluruh dunia setelah tahun 70, itu merupakan penggenapan dari apa kata Tuhan Yesus bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan, dan itu terjadi pada tahun 70. Dan kemudian mereka tersebar sampai sekarang, dan baru tahun 48 mereka kembali ke tanah mereka untuk memerdekakan, menyatakan kemerdekaan, dan menjadi konflik sampai hari ini. Dan kondisi Israel hari ini sebetulnya bagian integral dari penolakan mereka terhadap Yesus. Tapi walaupun mereka dalam hukuman, mereka tidak pernah ditolak oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan. Nah sekarang ini, kapan mereka bisa terbuka kepada Yesus? Yesus ini kan selama ini mereka tolak sebagai Mesias. Mereka akan menerima Yesus pada saat pertama, kan ada fase kedatangan Yesus kedua kali. Jadi orang-orang percaya dibangkitkan, ya, dan orang-orang yang masih hidup waktu itu kalau dia percaya Yesus, dia diubahkan dan bertemu dengan Tuhan, dengan Yesus di angkasa. Nah, lalu mulailah masa yang disebut dengan masa tribulasi atau masa penderitaan besar. Penderitaan yang belum pernah terjadi, yang benar dahsyat, dan orang tersiksa luar biasa selama 7 tahun. Tapi ada yang mengatakan itu ada fase pertama damai, yaitu 3,5 tahun. Yang fase kedua 3,5 tahun itu baru benar-benar terjadi penganiayaan bagi Israel. Nah pada saat itu Israel sudah menjadi negara yang sangat kuat, ditakuti oleh semua bangsa. Walaupun sekarang sudah mulai menunjukkan itu, ya, tapi belum seluruh bangsa takut sama Israel, ya. Tapi pada waktu itu akan tunduk semua bangsa kepada Israel. Lalu karena dia kuat banget, maka negara-negara kuat yang tergabung dalam 10 negara akan mengadakan perjanjian dengan damai dengan Israel. Tapi di tengah-tengah perjanjian, baru 3,5 tahun perjanjian, antikris yang memimpin negara-negara ini, dia membatalkan perjanjian karena dia sudah merasa kuat dan dia menganiaya Israel. Pada waktu dia menganiaya Israel, ya Israel berseru kepada Tuhan, tapi nggak ada pertolongan, tidak ada pertolongan sampai akhir tahun ke-7. Baru mereka tahu selama ini ternyata yang mereka tolak itu, mereka salibkan itu Yesuslah Mesias.
Itu Mesias yang menderita yang dikatakan dalam Yesaya pasal 53, mereka nggak mau mereka tolak itu. Mereka mau Mesias yang memerintah sebagai raja. Dan ternyata Mesias yang mereka tolak selama ini adalah Yesus itu. Lalu berserulah mereka kepada Yesus. Maka Yesus tolong mereka dan terjadilah sesudah yang di perang besar namanya Armageddon. Jadi perang besar belum terjadi. Akan terjadi antara Antikris dengan orang Israel. Dan pada waktu itu siksaan besar luar biasa membuat orang Israel melek matanya. Tentu kalau dia melek matanya, karena Roh Kudus membukakan matanya. Untuk kemudian mereka tahu sama seperti Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu seperti Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu, bukan manusia, tapi Bapakku yang di sorga. Artinya apa? Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Israel nanti, bukan sekarang. Sekarang masih mereka menganiaya Yesus. Bukankah mereka menganiaya orang Kristen dari awal? Waktu habis. Terima kasih. Lanjut, Oke. Bang Juma. Jadi gini Pak, memang di dalam Yehezkiel 5 Allah kemudian memporak-porandakan Bani Israel. Sepertiga kemudian mati, kemudian sepertiga kemudian itu dibunuh, sepertiga lagi kemudian itu mereka dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Tapi ada janji Tuhan Pak pada mereka. Di akhir zaman kelak, tertulis dengan jelas di dalam Yeremia 23. Anda boleh lihat di data nomor 2, nomor 3, nomor 8. Bagaimana Tuhan kembali akan mengumpulkan mereka. Dan mereka dijanjikan keselamatan. Masalahnya adalah mereka tidak percaya penyaliban. Tapi kenapa Tuhan mau mengumpulkan mereka dan diselamatkan? Itu poin. Oke. Kenapa mereka dikumpulkan? Dan ingat, di dalam Yesaya 52 nomor 1. Pada saat itu kemudian orang-orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke sana. Nggak bisa. Yehezkiel 44 nomor 9, jangankan masuk ke rumah ibadah mereka orang-orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Lalu bagaimana kemudian orang yang tidak bersunat dan percaya kepada penyaliban? Tidak ada kaidah itu Pak. Ketika mereka dihimpun kemudian kepada tanah yang dijanjikan Israel baru, mereka tidak dipersyaratkan percaya kepada penyaliban. Itu nggak ada. Bahkan kalau kita melihat nih, kacamatanya yang paling terang, Yesus sendiri mengatakan ketika ditanya di dalam Matius 19 nomor 15, 16, 17 dan seterusnya. Orang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan apa? Lakukan segala perintah Elohim. Apa perintah Elohim itu? Semua Yesus sebutkan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan ini. Artinya jangan menyalib. Jangan lakukan penyaliban kalau mau selamat. Itu kata Yesus, Pak. Itu kata Yesus. Berarti Yesus tidak restu terhadap penyaliban itu. Jangan kau membunuh kalau ingin selamat. Artinya jangan kau menyalib. Tidak ada syaratnya. Oh, percaya kepada salib, percaya kepada penebusan ketika aku mati, bangkit pada hari ketiga. Itu enggak ada. Ini yang sangat disayangkan. Makanya saya katakan bahwa apa yang terjadi terhadap penyaliban itu bukan karena karya Tuhan. Mohon maaf, itu karena karya iblis. Mereka dikumpulkan kemudian di akhir zaman. Mereka akan dikumpulkan kemudian. Tetapi tidak ada syaratnya. Yang bisa masuk ke Yerusalem itu adalah yang percaya atau yang menjadi Kristen atau yang percaya kepada penebusan dengan cara membunuh manusia. Itu nggak ada itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan Matius 19 nomor 16 bahwa percayalah kepada, lakukan segala perintah Tuhan. Apa perintah itu? Yesus uraikan, jangan membunuh. Berarti Bani Israel kalau mau selamat jangan menyalib. Kalau sudah tidak ada penyaliban, Kristen gugur Pak di situ. Kristen gugur. Karena itu perintah Yesus. Dan yang kedua perintah Bapa juga perintah Tuhannya Yesus. Apa yang dikatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar.
Ini perintah. Jadi ahli Taurat tidak akan mungkin melakukan pembunuhan. Karena itu adalah perintah. Yesus juga memerintahkan jangan membunuh. Berarti jangan menyalib. Makanya tidak ada perintah secara terus terang bahwasanya saliblah Yesus. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Yohanes 3 atau Yohanes 6, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya dia akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya dia akan mati dalam dosanya. Nah sekarang mana pengakuan Yesus tentang penyaliban? Harus begini dan bagaimana? Cerita tentang penyaliban itu muncul setelah Yesus itu terangkat ke langit. Nah sekarang mana pengakuannya bahwa hidup kekal itu adalah menyalibkan diriku? Itu nggak ditemukan. Ada satu hal yang kemudian menjadi sumber. Lukas 24 nomor 44, 45, 46, di situ Yesus konon mengatakan, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi tidak pernah ditemukan di Taurat itu, Pak. Sampai hari ini sudah 2000 tahun tidak ada di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga, nggak ada. Artinya, oke, terima kasih. Silakan. Oke, silakan Pak Pendeta. Ini pakai HP ini aja. Oke. Dimundurkan dulu waktunya, belum dimulai sama beliau. Diulangi dulu, beliau belum ulangi. Waktu putaran 9.9 detik. Oh. Oke, Iya. Pak Pendeta dipersilakan. Aduh, iklan pula. Nggak betul. Bentar. Oke, silakan Pak Pendeta. Apa yang dikatakan oleh Bang Suma tadi, bahwa kalau nggak ada kematian Yesus, maka rontok kekristenan. Benar sekali. Jadi sebetulnya fondasi iman Kristen yang paling hakiki itu adalah Injil, yaitu kematian Yesus dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita nggak bisa berbicara kebangkitan kalau tidak ada kematian. Dan kematian itu sendiri adalah rancangan Allah yang saya sudah katakan tadi, ini mengulang ya, untuk penebusan dosa. Dan Yesus ketika dia hadir, dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus memberikan nyawanya untuk sebagai tebusan, dan karena itu Yesus bilang penderitaan pengorbanannya ini, kematian dan kebangkitan, harus disampaikan ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi harus disaksikan. Apalagi amanat agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang dikatakan tadi orang Israel nggak mau menerima Yesus kan? Apa kaitannya dengan salib? Justru yang saya uraikan tadi tentang perang besar yang akan terjadi nanti, di mana Israel masih menunggu Mesias, ternyata nggak datang-datang, lalu akhirnya mereka datang satu pada pengakuan, berarti hati pikiran mereka waktu itu dibukakan oleh Roh Kudus, kemudian mereka tahu bahwa ternyata yang kita tolak selama ini adalah Yesus yang disalibkan itu, yang kami salibkan, nenek moyang kami salibkan, dan dialah yang kami nantikan, tetapi kami menolak dia. Dan bukti penolakan mereka terhadap Yesus kan Tuhan Yesus sebar mereka di seluruh dunia, dan itu hukuman buat mereka. Jadi sebetulnya penghukuman Tuhan bagi Israel itu berulang-ulang. Tuhan kasih penghukuman jadi lagi, bandelnya setengah mati. Nah, tetapi penghukuman Tuhan dengan membawa ke pembuangan, termasuk berdiaspora di seluruh dunia untuk tahap yang terakhir ini, ya, itu merupakan penghukuman Tuhan atas mereka. Tetapi penghukuman itu tidak pernah menghapus status mereka di hadapan Allah sebagai bangsa pilihan. Makanya ketika nanti datang sesudah Yesus datang kedua kali itu dan masuk masa tribulasi, dunia ini berlangsung, itu akan terjadi pertobatan besar. Berarti mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis mereka mengakui bahwa dosanya mereka diampuni melalui kematian Yesus di kayu salib. Tapi kan tadi Bang Nandar ya dengan teman-teman Muslim kan
konsepnya berbeda kan. Nah itu saya kalau mau bertanya sama saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pendeta, itu jawaban saya karena memang jawaban saya nggak bisa lari dari kitab suci kan gitu. Kalau tuh misalnya ada bagian-bagian yang misalnya seperti Bang Nandar juga tadi ya, Bang Yonatan tuh berdiskusi kita ya. Banyak hal juga saya belajar ya di situ tentang ada pertanyaan-pertanyaan, ternyata ada pertanyaan begini begitu. Karena saya nggak pernah berapologia sebetulnya. Saya biasanya hanya berkhotbah ya, atau mengajar, pimpin pendalaman Alkitab di komunitas gereja kan, nggak pernah seperti ini gitu. Apalagi dengan waktu yang menurut saya durasi lama seperti ini. Tapi ini justru pengalaman baik buat saya. Saya bisa mengenal Bang Suma walaupun pakai masker, saya nggak kenal. Tapi paling tidak nama itu sudah melekat di hati saya. Oh ternyata ada orang yang namanya rekan saya dari Muslim yang berdiskusi dengan saya gitu kan. Kita boleh berbeda pendapat. Nah tapi kapan-kapan kita ngopi bareng. Saya tinggal di Jakarta. Bang di mana Abang Bang? Saya di Makassar, Bang, Makassar. Wah, jauh kita ya. Sama-sama 2 jam. kita. Saya dari Manado asli. Iya, Masya Allah. Iya. Jadi ya kita berharap ya, saya baik teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim, kalau kita mengembangkan dialog yang santun, yang ya menjelaskanlah pengajaran kita tanpa harus, kalau misalnya pengajaran kita diserang, ya udah enggak apa-apa, biarin aja, tapi kita jangan berusaha untuk menyerang. Karena dalam diskusi bahkan debat, kita mengenal dalil yang mengatakan ternyata kita sepakat untuk tidak sepakat. Waktu habis. Terima kasih timer. Iya, gimana Bentar. teman-teman? Apa masih mau dilanjut dengan pendeta kita ini? Ya terserah. Gimana, mungkin Pak Pendeta mau istirahat barangkali dari tadi mungkin. Oke deh, terima kasih ya untuk kesempatan dari Bang Yonatan ya. Saya boleh ada di sini. Itu sebetulnya kelihatannya seperti kebetulan, tetapi ya ini yang terjadi, berarti pasti kita ada wawasan dong, satu di antara kita kan. Pasti Bang Sumardo mau berpikir, oh iya saya punya pemahaman tentang kematian Yesus begini, sementara Pendeta Maksi ternyata pemahamannya begini, gitu kan? Jadi paling tidak ada semacam komunikasi di otak kita mengenai, saya pun pasti akan mikir tentang pertanyaan-pertanyaan tadi kan, akan meneliti lebih dalam dan berusaha untuk memberi jawaban yang yang diharapkan, kan gitu ya. Oke, makasih ya. Kalau memang ada hal-hal yang saya ucapkan mungkin menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Sama-sama Pak Pendeta. Saya juga demikian ada. Ya, terima kasih. Sehat selalu Pak Pendeta ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya keluar ya. Ya, Iya, baik, makasih Pak Pendeta Maksi. Terima kasih. Sekelas Sama-sama. pendeta pun ya modelnya tetap seperti itu. Lanjut. Baik. PM sebuah Muslim apa Kristen? Beliau kita hargai ya, mengatakan bahwa saya adalah pengajar bukan pendebat. Sebagai pengajar ya saya hanya menjelaskan ya apa yang saya ketahui. Makanya tadi saya mencoba untuk memancing, tapi beliau tidak mengarahkan kepada diskusi kita. Tuh harusnya ketika saya mengatakan saya masih berpendapat bahwa salib itu adalah karya daripada iblis, karena tidak ada keterlibatan Tuhan di dalam penyaliban, malah dikelilingi oleh tindakan-tindakan yang iblis sebagai backupnya, seperti pengkhianatan Yudas, penipuan imam Yahudi, kemudian kesaksian-kesaksian palsu yang terjadi. Dan itu disampaikan oleh Pilatus bahwasanya mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, artinya karena iblis. Kemudian Yesus mengatakan jangan membunuh,
Kalau ingin masuk ke dalam surga, jangan membunuh. Dengan kata lain, jangan menyalib. Jangan menyalib. Jadi kalau mau masuk ke surga ya jangan nyalip, jangan menyalip. Makanya saya katakan berarti gugur di situ. Di Matius 19 data nomor berapa itu akhi? 17 kan? Yang mengatakan demikian. Jangan membunuh. Dan Yesus pun menyesali ini Gurunda, menyesali kelahiran Yudas. Lukas Pikirannya 18 ayat 19 juga jangan membunuh. Jangan membunuh. Artinya ending dari penyaliban itu apa? Pelanggaran perintah Tuhan. Pembunuhan. Endingnya itu di situ bang, pelanggaran, yaitu pembunuhan. Artinya Yesus melarang jangan ada penyaliban. Intinya di situ. Kalau tadi dia membawa narasi dari Matius 20 nomor berapa itu, nomor 28, dia menyerahkan nyawanya dan seterusnya, ya menyerahkan nyawanya kan sama ketika kemudian dia terangkat ke langit. Lagian Matius 20 ini kan muncul setelah Yesus kemudian terangkat. Bukan Yesus berkata pada saat dia sebelum terjadi penyaliban. Bukan. Kenapa itu? Bertentangan dengan Ibrani 5 nomor 7. Iya. Iya kan? Sebagai manusia dia mempersembahkan doa kepada Tuhan agar dia diselamatkan dari maut, dan karena atas kesalehannya maka doanya dikabulkan. Berarti dia tidak menyerahkan nyawanya. Kesalehan. Itu dia teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Saya minum kopi dulu campur Bodrex. Silakan. Terima kasih.